Ada seseorang yang pasti akan mengejutkanmu. Sudut mulut Chen Qingyuan naik sedikit. Siapa dia? Ceritakan padaku. Ekspresi wajah Nangongge berubah serius dan dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan dengan saksama. Aku beri kamu kesempatan untuk menebak. Ini ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, Chen Qingyuan berpura-pura misterius dan tidak ingin mengungkapkan identitas orang tersebut secara langsung, yang membuatnya lebih menarik. Melihat ekspresi halus Chen Qingyuan dan mendengarkan kata-kata ini, Nangongge perlahan menurunkan pandangannya, berpikir dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa kali menarik napas, Nangongge mengangkat matanya dan bertanya dengan serius, "Si Tulin?" Ledakan. Mendengar suara itu, senyum di bibir Chen Qingyuan membeku, dan jantungnya berdebar kencang. Bisakah Anda menebaknya? Mustahil. Saya kira kalian berdua belum pernah bertemu. Tebakanku benar. Melihat tatapan mata Chen Qingyuan, Nangongge mengambil teh di atas meja, menyesapnya, dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Chen Qingyuan benar-benar terkejut dan ingin tahu alasannya. Di pesta bumi tua, aku mengorbankan segalanya dalam hidupku dan menyentuh banyak tabu. Tentu saja, aku tahu tentang si Tulin. Nangongge telah melihat beberapa fragmen sejarah dari awal zaman kuno. Ketika bertemu Chen Qingyuan hari ini, ia dengan berani menebak bahwa itu adalah seseorang yang berhubungan dengannya. Itu membosankan. Dia ingin menggoda kakak Nangong, tetapi dia langsung ditebak. Chen Qingyuan merasa sedikit tidak berdaya. Dia hidup di era ini. Meskipun Nangongge memiliki spekulasi ini, dia masih terkejut dengan fakta bahwa si Tulin muncul di era ini, dan dia ingin mencari tahu penyebabnya. Yah, aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Chen Qingyuan tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya, dan dia juga memintaku membawakanmu sesuatu. Apa itu? Tatapan mata Nangongge berubah, dadanya naik turun sedikit dengan cepat. Dengan suara, klak, Chen Qingyuan meletakkan jimat giok itu di atas meja, dia berkata itu adalah salah satu jilid buku surgawi, dan dia memberikannya kepadamu. Sebelumnya, Nangongge tidak tahu apa itu kitab surgawi, tetapi setelah mengalami pesta tertinggi, dia memahaminya dengan jelas. Leluhur Vilalangya secara tidak sengaja memperoleh gulungan kitab suci yang robek dan mendirikan sekte yang diwariskan hingga hari ini. Sejak kecil, Nangongge merasa bahwa Taoisme yang ditinggalkan leluhurnya memiliki beberapa kekurangan, jadi dia menciptakan Taoismenya sendiri dan sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah. Hadiah ini terlalu berat. Nangongge tahu betapa berharganya barang ini dan memiliki ekspresi yang rumit. Aku penasaran, kalau kalian berdua ketemu, apa kalian mau bersujud? Bercanda dengan teman lama adalah salah satu dari sedikit kesenangan dalam hidup Chen Qingyuan. Nangongge menatapnya namun tidak menjawab. Hahaha, melihat ekspresi sedikit frustrasi di wajah Nangongge, Chen Qingyuan tertawa terbahak-bahak. Kamu terlihat berbeda sekarang, kata Nangong sambil menyimpan jimat giok itu dan akan mempelajarinya lagi ketika ada waktu luang. Ceritakan tentang pengalaman dan perubahanmu beberapa hari ini. Saya cukup beruntung bisa menyeberangi jembatan suci, kata Chen Qingyuan. Secepat itu, tanya Nangongge heran, menatapnya dari atas ke bawah. Cukup heran, dalam keadaan normal, kau tak bisa bebas secepat itu, keberuntungan macam apa yang kau miliki? Di bawah bimbingan senior situ, aku meminum secangkir anggur abadi yang tiada taraf dan menerobos alam Taoisme. Kemudian, Chen Qingyuan bercerita tentang pengalamannya di Guilin. Ini bisa membantumu menembus batasan Dao Agung. Ini memang anggur abadi yang langka di dunia. Nangongge sangat menyadari betapa mengerikannya bakat Chen Qingyuan. Di bawah tekanan Dao Agung, sangat sulit baginya untuk menerobos. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Chen Qingyuan menyingkirkan ekspresi santainya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kau tahu tentang zona terlarang tulang abadi? Mendengar istilah, zona terlarang tulang abadi, ekspresi Nangongge juga menjadi serius. Saya tahu satu atau dua hal. Kong pernah berbicara dengan Chen Qingyuan tentang asal-usul zona terlarang tulang abadi, yang merupakan rahasia tabu dari zaman kuno. Tingkat kekuasaan Nangongge lebih tinggi daripada sebelumnya, dan dia tampaknya mampu berbicara tentang beberapa tabu sejarah tentang penyeberangan dinasti Tang. Jalan menuju keabadian itu menarik. Zona terlarang tulang abadi mungkin menyimpan rahasia keabadian. Sepanjang sejarah, banyak pahlawan tak tertandingi telah memasukinya dan akhirnya menemukan makam mereka di sini. Dengan datangnya era kemakmuran, zona terlarang abadi kemungkinan akan menampakkan diri kepada dunia. Kali ini, patung Senzu tidak akan mengembalikan penampilan zaman kuno, melainkan kemegahan zaman kuno. Petik 2. Saat keduanya berdiskusi tentang hal-hal yang tabu, mereka berdua menyadari bahwa era ini benar-benar berbeda dari masa lalu, era yang cemerlang dan makmur, jauh melampaui masa lalu. Sebelum saya menyadarinya, beberapa jam telah berlalu. Teh dalam cangkir telah lama digantikan dengan anggur berkualitas. Berapa tingkat kekuatan tempur yang Anda miliki saat ini? Nangongge mengemukakan suatu hal yang aneh. Itu cukup untuk melindungi diriku sendiri.
Chen Qingyuan tidak menguraikan proses spesifik pertempuran Lihai, tetapi hanya mengatakan bahwa klan naga Lihai menemui masalah dan dia melangkah maju untuk menyelesaikannya. Oke, kakak Nangong tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia pasti akan mengerti semuanya begitu keluar. Keduanya beralih ke topik yang lebih ringan, membicarakan beberapa hal menarik, dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan meninggalkan banyak sumber daya dan obat-obatan berharga dan berencana untuk pergi. Kakak Nangong tidak punya apa-apa di sini. Setelah mendapatkan beberapa sumber daya, kecepatan pemulihannya seharusnya lebih cepat. Nangong Ge menerimanya dengan senang hati tanpa basa-basi di antara teman lama. Cepat sembuh, aku akan menunggumu. Chen Qingyuan meninggalkan beberapa kata dan berbalik. Di area inti bintang, Nangong Ge mengenakan kemeja hijau dan duduk sendirian dengan mata tertunduk. Keluarkan jimat giok dan hilangkan hambatannya. Tiba-tiba, pecahan-pecahan hukum yang besar mengalir ke tengah alis dan menyapu lautan kesadaran. Jilid kitab surgawi ini merupakan inti dari cara deduktif. Situ Lin dapat menebak alam tempat tinggal Nangong Ge. Kitab-kitab surgawi lainnya tidak banyak membantu bagi Nangong Ge, jadi dia bersedia memberinya harta karunnya yang paling berharga. Saya mendapat banyak manfaat dari ajaran para pendahulu saya. Nangong Ge hanya melirik dan melihat banyak misteri, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Qingyuan secara acak memilih arah dan berjalan maju dengan langkah santai. Ikuti saja arusnya dan lihat apakah Anda dapat menemukan peluang untuk menyembuhkan cedera Anda lebih cepat. Sesekali, ia bertemu dengan orang-orang yang ditakdirkan dan memberi mereka petunjuk secara diam-diam. Jika ia bertemu seseorang dengan kejahatan keji, ia akan membunuhnya dengan tegas. Setelah beberapa bulan, Chen Qingyuan berhenti di sebuah bintang di Dizu. Fluktuasi hukum di sini agak tidak normal. Permukaan bintang ini terlihat sangat biasa dan tidak ada makhluk hidup di atasnya. Chen Qingyuan tidak langsung naik ke bintang, tetapi menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki situasi. Ada banyak bintang yang mengandung kehidupan di sekitar, dan segera kami memperoleh beberapa informasi berguna. Beberapa yang pertama muncul secara tiba-tiba. Chen Qingyuan berada di langit berbintang, menatap bintang berwarna gelap dengan ekspresi serius. Saya mendengar bahwa seseorang baru-baru ini mengunjungi dan menyelidiki daerah tersebut, tetapi tidak menemukan apapun dan tidak ada bahaya. Dilihat dari persepsi Chen Qingyuan, bintang ini memang mengandung jejak hukum yang berbeda dari era ini. Sial, demi alasan keamanan, Chen Qingyuan tidak berencana untuk pergi sendiri. Ia memadatkan inkarnasi boneka dan membiarkan inkarnasi tersebut menjelajahi jalan. Kendalikan avatar Anda dan masuki bintang kuno yang tidak dikenal. Setelah mencari kemana-mana, aku tak menemukan jejak roh. Semuanya sunyi senyap. Mengikuti fluktuasi hukum kuno, Chen Qingyuan menemukan sebuah petunjuk. Sumbernya datang dari dimensi lain. Bintang ini hanyalah permukaan, dan kekuatan hukum yang misterius dan tak diketahui itu berasal dari ruang yang terdistorsi. Ruang ini terletak di sudut bintang ini, yang sangat tersembunyi. Jika kekuatan Chen Qingyuan tidak meningkat pesat, akan sulit dideteksi di masa lalu. Lihatlah lebih dekat. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, dia mengendalikan boneka inkarnasi untuk mendekati ruang terdistorsi. Diameter ruang terdistorsi sekitar 10 kaki dan tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Lagi pula, itu adalah inkarnasi yang diringkas dari Taoisme, jadi Chen Qingyuan tidak perlu takut dan membiarkannya menyentuh hukum ruang terdistorsi. Desir. Begitu disentuh, inkarnasi itu ditelan oleh daya hisap yang kuat. Anggota tubuhnya hancur dan tidak ada daya untuk melawan. Saat inkarnasinya ditelan, Chen Qingyuan melihat pemandangan yang sangat mengerikan, pikirannya terguncang, dan wajahnya berubah karena terkejut. Apa itu? Hati Chen Qingyuan mencelos, pemandangan sekilas itu terus terbayang di depan matanya. Sisi lain dari hukum-hukum yang terpelintir itu terhubung ke suatu area khusus. Di dalamnya, terdapat ratusan bintang kuno, dipenuhi kekuatan kacau yang cukup kuat untuk menaklukkan makhluk-makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya. Sungai-sungai mengalir deras di langit, dan burung-burung serta binatang buas yang terbang menembus kabut perih hanyalah tulang-tulang putih, tanpa daging dan darah, dan mengeluarkan teriakan-teriakan mengerikan. Ada gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan pepohonan telah berakar di sana. Namun, yang mengejutkan adalah semua pohon itu tampak layu dan mati, tanpa sehelai pun warna hijau. Pada saat menatap itu, Chen Qingyuan seperti melihat beberapa tulang putih bergerak-gerak, penuh dengan pesona aneh dan jahat. Ruang di sana tampaknya terkoyak dan meluas. Chen Qingyuan dengan hati-hati menatap lokasi ruang terdistorsi dan memastikan jalur itu. Akankah bintang-bintang di sisi lain muncul di suatu titik dan menempati lautan bintang ini? Begitu dugaan ini muncul, Chen Qingyuan merasa bahwa itu sangat mungkin. Saat ia tengah asyik berpikir, sebuah hukum aneh datang dari dekat. Waspada dan lihat ke samping. Mendengar aroma yang familiar, Chen Qingyuan menebak siapa orang itu dan ekspresinya sedikit berubah.
Setelah beberapa saat menarik napas, seorang pria berpakaian brokat hitam muncul di sini. Benar-benar, Chen Qingyuan mendesah. Memang, aku bahkan bisa bertemu denganmu di sini. Orang yang datang adalah Kong, orang terkemuka yang hidup di era yang sama dengan wanita berambut putih itu. Takdir, Chen Qingyuan yakin makhluk ini tidak mungkin mengikutinya. Alam semesta begitu luas, dan pertemuan mereka hari ini murni kebetulan. Kenapa kau di sini, senior? Mungkin tidak cocok, karena tempat ini tidak terlalu sederhana. Aku tidak akan memberitahumu. Kong memiliki ekspresi tegas dan tubuh ramping, seperti pohon pinus yang gagah. Petik 2. Chen Qingyuan tertegun sejenak, lalu bertanya, tempat ini luar biasa. Senior pasti datang ke sini karena alasan ini. Ya, itu hanya candaan antar kenalan. Kong menyingkirkan rasa dingin di antara alisnya dan menatap bintang tua di depannya. Ia berkata dengan serius, aku telah menunggu kembalinya tempat ini. Mohon pencerahannya, senior. Chen Qingyuan merendahkan posturnya dan bertanya sambil mengepalkan tangan. Lagi pula, dia adalah seorang bijak kuno, jadi tidak memalukan bagi Chen Qingyuan untuk membungkuk. Lagi pula, Kong dan wanita berambut putih itu memiliki hubungan yang cukup baik, jadi jika kita benar-benar mempertimbangkan senioritas mereka, tidak akan berlebihan untuk membungkuk kepada mereka. Area terlarang, pemakaman. Kong merenung sejenak, lalu berbicara dengan jelas dan tegas. 4 kata pendek ini bagaikan bunyi lonceng kuno, menyentuh hati Chen Qingyuan dan membuatnya bergetar hebat. Zona terlarang tulang abadi yang legendaris. Ia lahir pada zaman dahulu kala, namun kemudian menghilang seiring dengan perubahan zaman. Tahukah kamu mengapa daerah terlarang ini disebut Zangheng? Karena kami sudah saling kenal cukup lama dan memiliki hubungan yang mendalam, Kong tidak keberatan mengobrol lebih lanjut. Lagi pula, area terlarang itu belum benar-benar dibuka, jadi lebih baik dia diam saja. Aku tidak tahu. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Pada zaman dahulu, seorang pejuang tak tertandingi memasuki zona terlarang ini, mengorbankan daging dan darahnya sendiri, beserta buah-buahnya, dalam upaya mendapatkan rahasia keabadian. Ada yang mengatakan bahwa makhluk tak tertandingi ini mencapai setengah jalan, menyatu dengan zona terlarang, dan mencapai keabadian. Yang lain mengatakan bahwa jiwa aslinya telah dilenyapkan oleh hukum zona terlarang, hanya menyisakan cangkang kosong. Sejak orang itu masuk, aturan di area terlarang telah sedikit berubah. Siapapun yang memasuki area terlarang dapat memilih untuk tetap berada di dunia selamanya, tetapi dengan cara yang berbeda, kehilangan kebebasannya selamanya. Kubur masa lalu, keabadian itu abadi. Nama Zangheng berasal dari ini. Saat Kong lahir, zona terlarang pemakaman abadi sudah ada, dan berbagai legenda kuno beredar. Siapakah orang yang sedang kamu bicarakan? Chen Qingyuan sangat tertarik. Seorang kaisar legendaris dan tak tertandingi, lahir dari ras manusia, menyatukan Tiongkok dan mendirikan kerajaan yang luas, memaksa semua sekte dan individu berkuasa untuk tunduk kepadanya. Sayangnya, kejayaannya yang gemilang hanya sesaat. Kedatangan tulang abadi memicu serangkaian kerusuhan, menyebabkan tatanan dinasti runtuh dan berantakan. Sora mendesah pelan. Singkatnya, jika bukan karena kedatangan tulang-tulang abadi, dinasti itu tidak akan runtuh dalam waktu singkat. Setelah periode pembangunan yang panjang, seluruh daratan Tiongkok mungkin telah menjadi wilayah umat manusia. Sudah puluhan juta tahun. Tidak banyak yang saya ketahui secara kebetulan, dan sebagian besar dari apa yang saya ketahui berasal dari buku-buku kuno. Apa gelar kehormatannya? Chen Qingyuan bertanya lagi. Atsbai Pub Future. Kaisar Qiheng. Saat Kong mengucapkan nama ini, ada sedikit rasa hormat di matanya. Apakah itu kuat? Chen Qingyuan bertanya. Setidaknya lebih baik dariku. Kosong sudah pasti. Saya tidak merasa malu untuk menceritakan kisah ini. Dalam arti tertentu, Kaisar Qiheng di zaman kuno dan Kaisar Taiwei di akhir zaman kuno memiliki kemiripan. Keduanya menyatukan Tiongkok dan menindas segalanya. Namun, jika kita benar-benar ingin membandingkan siapa yang lebih baik, Kaisar Qiheng mungkin lebih menakutkan. Bagaimanapun, itu adalah zaman dahulu kala, zaman yang benar-benar gemilang dengan jumlah penjahat yang tidak terbayangkan banyaknya. Yang disebut klan kuno abadi hidup di zaman kuno dan tidak bisa membuat banyak gebrakan. Senior, apakah Anda ingin memasuki area terlarang Zangheng? Hanya melalui beberapa kata dari langit, Chen Qingyuan dapat merasakan hari-hari gemilang di zaman kuno dan dipenuhi rasa kagum. Lihat saja, kali ini, aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Kalau aku yakin, aku akan masuk. Kalau terlalu berbahaya, lupakan saja. Saat itu, Kong baru saja mencapai pencerahan dan ingin memasuki tanah terlarang Burial Eternity, tetapi terhalang oleh hukum kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia berhenti di area terluar dan tidak berani masuk lebih dalam. Kaisar Qiheng, apakah dia benar-benar masih hidup? Setelah terpisah selama puluhan juta tahun, Chen Qingyuan hampir tidak dapat membayangkan sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan makhluk semacam ini di dunia jika ia masih hidup.
Aku tidak tahu. Justru karena tidak ada jawaban, Kong dipenuhi rasa ingin tahu tentang kawasan terlarang Zhang Heng. Bagaimanapun, beberapa sejarah tidak resmi mencatat bahwa Kaisar Chang Heng menyatu dengan zona terlarang, dan hidup di dunia dengan cara yang istimewa. Benar atau tidaknya hal ini, bagaimana generasi mendatang bisa mengetahuinya? Kong tumbuh sambil mendengarkan legenda Kaisar Qi Heng, dan sangat mengaguminya, serta ingin bertemu dengannya. Kali ini, saya merasakan fluktuasi hukum di zona terlarang Zhang Heng, dan saya ingin datang dan melihatnya. Jika kekuatan di zona terlarang tidak begitu mengerikan, saya akan masuk dan mencari jejak kaki Kaisar Qi Heng. Nama Zhang Heng juga berarti menguburkan Kaisar Qi Heng. Aku dengar tentang pertempuran lihai. Kong Qi mengganti topik pembicaraan dan menoleh ke arah Chen Qingyuan di sampingnya. Tatapannya tajam dan nadanya bercampur dengan sedikit keheranan, sangat kuat. Aku tak bisa menandingimu dalam pertempuran di alam yang sama. Senior, Anda terlalu rendah hati. Chen Qingyuan menjawab, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang munafik. Jika aku tidak sebaik dirimu, aku tidak sebaik yang seharusnya. Hanya dengan berani mengakui kelemahanmu, kau bisa menebusnya dan menjadi lebih kuat. Kong Dada langsung mengakui hal ini, lalu mengangkat alis dan tersenyum, namun, kau masih terlalu lemah saat ini. Aku bisa menekanmu dengan jentikan tanganku. Chen Qingyuan, kamu terluka dan sedang berusaha pulih, kan? Kong melihat kondisi fisik Chen Qingyuan saat ini secara sekilas. Ya, Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, Senior, apakah Anda punya saran yang bisa membantu saya pulih dengan cepat? Kau mencoba memanfaatkanku lagi. Sora meliriknya dengan dingin. Aku tidak berani. Chen Qingyuan merendahkan posturnya dan tersenyum tipis. Meskipun dia bilang tidak berani, dia pasti sedang memikirkan sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Sora mendengus pelan. Mendengar ini, Chen Qingyuan tersenyum tetapi tidak menjawab, yang dianggap sebagai persetujuannya. Terakhir kali aku bicara denganmu tentang Xi dan kawasan terlarang, aku sudah membantumu. Kali ini kau ingin aku membantumu, itu bantuan yang lain. Kong harus menjelaskan kata-katanya, kalau tidak Chen Qingyuan akan mengingkari utangnya. Lagi pula, reputasi Chen Qingyuan di dunia ini tidak terlalu baik. Dia berhati hitam dan rakus akan uang, jadi kita harus waspada terhadapnya. Jika senior bisa memberikan arahan yang baik, akan lebih baik jika aku melakukan kebaikan ini, kata Chen Qingyuan acuh tak acuh. Soal bantuan, 1 tetap bantuan, 2 tetap bantuan, tidak masalah. Selama Chen Qingyuan tidak mengalami pendarahan hebat sekarang, dia tidak akan merasa cemas. Dia mempertimbangkan wajah Zixi dan nilai investasi Chen Qingyuan sendiri. Kong tak keberatan memberikan sedikit petunjuk, meskipun ada banyak harta dan sumber daya rahasia di zona terlarang Zhang Heng, dengan kemampuanmu saat ini, memasukinya adalah pengalaman hidup atau mati. Sebaiknya lupakan saja ide ini. Pergilah ke selatan dari sini, melintasi 13 sistem bintang, dan kau akan menemukan hutan persik. Masuki hutan itu, dan mungkin kau akan menemukan sesuatu yang ajaib yang cukup untuk menyembuhkan lukamu. Kong memberi Chen Qingyuan koordinat bintang yang spesifik. Terima kasih, senior. Chen Qingyuan menghafal koordinat dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Lagi pula, kamu harus membalas budi nanti. Dengan tangannya di belakang punggungnya, ia mempertahankan penampilannya yang tenang dan heroik. Baru saja, saya menjelajahi area itu dengan tubuh saya sendiri dan melihat pemandangan di area terlarang Zhang Heng. Sepertinya ada jalan tulang di sana. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau benar-benar ada. Baru saja menerima informasi itu, Chen Qingyuan mengatakannya dengan jujur. Itu tidak palsu. Kong cukup familiar dengan beberapa benda di zona terlarang Zhang Heng. Ia tetap tenang dan tidak terkejut. Masing-masing tulang ini merupakan sosok yang luar biasa di masa hidupnya, meninggalkan jejak yang indah di sungai sejarah yang panjang. Apakah ia masih memiliki kesadarannya sendiri? Chen Qingyuan sangat memperhatikan aspek ini. Entahlah. Setelah Kongdang mencapai pencerahan, ia pernah menginjakan kaki di daerah terlarang Zhang Heng, tetapi sayangnya, kekuatannya tidak memadai dan ia tidak dapat menemukan banyak rahasia yang berguna, sehingga ia terpaksa mundur. Aku akan menemukan solusi untuk masalah ini nanti. Kong sangat tertarik dengan zona terlarang Zhang Heng, tak satu pun area terlarang lainnya yang menarik perhatiannya. Ada juga beberapa alasan yang enggan ia ceritakan kepada Chen Qingyuan. Mohon tunggu dengan sabar, senior. Saya pergi dulu. Meskipun Chen Qingyuan memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang zona terlarang abadi, ia tahu bahwa ia tidak dapat menjelajahinya. Ia akan melakukannya ketika ia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Ya, Kong masih harus menunggu beberapa saat dan tidak akan pergi dari sini dalam waktu dekat. Memanggil, Chen Qingyuan membungkuk, berbalik, dan menghilang di cakrawala. Mengikuti arahan yang diberikan oleh Kong, dia berlari mendekat. Melintasi lautan bintang, kami dengan cepat melewati 13 galaksi. Menggunakan indera spiritualnya, Guo menemukan hutan persik.
Di atas langit berbintang yang luas, sebuah benua yang luas terbentang, ditumbuhi pohon persik yang tak terhitung jumlahnya, bunga-bunganya bermekaran penuh, sebuah pemandangan yang puitis dan indah bak puisi. Seberkas sinar matahari yang hangat bersinar menembus lapisan awan dan kabut, jatuh di atas kelopak bunga, bagai telapak tangan membelai seorang gadis yang lembut, sebuah pemandangan yang indah dan melamun. Bunga persik mempesona dan memancarkan aroma menyegarkan yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Alam rahasia kuno yang muncul belum lama ini. Chen Qingyuan untuk sementara menyembunyikan identitas aslinya dan bersembunyi di antara kerumunan. Setelah bertanya-tanya, ia memperoleh pemahaman tertentu tentang musim semi bunga persik. Dia bilang ada artefak di sini, jadi itu tidak mungkin palsu. Chen Qingyuan melihat banyak orang memasuki hutan bunga persik, dan mengikuti kerumunan itu, melangkah satu langkah. Negeri bunga persik itu tak terduga. Di sini ada dataran, pegunungan tinggi, dan air yang mengalir. Ada puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya dan harum bunga menguar di udara. Banyak tempat yang dilindungi oleh hukum yang tidak diketahui, membuat orang-orang merasa sangat misterius. Tempat yang indah, sempurna untuk menyendiri. Berjalan di tanah bunga persik, mencium harumnya, Chen Qingyuan merasa sangat damai di hatinya, seolah-olah dia telah melupakan semua masalahnya. Tempat ini sangat mirip dengan hutan Osmanthus yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Keduanya merupakan tempat dengan pemandangan terindah di dunia. Di sini, koordinat spesifik yang diberikan Kong bahkan menunjukkan sudut hutan bunga persik mana yang harus dituju, hampir memasukkan benda ajaib itu ke dalam mulutnya. Jika aku tidak mendapat kesempatan ini, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Pohon-pohon persik raksasa bertebaran di sekelilingnya. Sesekali, angin sepoi-sepoi bertiup, menggulung selusin kelopak bunga, yang jatuh ke pakaian Chen Qingyuan, menambahkan beberapa helai warna merah cerah. Rasanya seperti seorang abadi yang berdiri di puncak diseret paksa ke dunia manusia dan terkontaminasi oleh napas dunia. Setelah berjalan agak jauh, tampaklah di hadapan kami sebuah gunung yang amat besar, menjulang tinggi hingga ke awan, megah dan menakjubkan. Ya, di sini, di satu sisi gunung, ada simbol kelopak yang sangat tersembunyi. Chen Qingyuan melambaikan tangannya untuk memasang penghalang, tidak ingin ada orang yang memata-matainya. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan menekan simbol kelopak, mengalirkan energi spiritualnya dan mengerahkan sedikit tenaga. Ledakan. Gunung itu runtuh dan beberapa puing mulai berhamburan. Ledakan. Tak lama kemudian, sebuah lorong muncul tepat di seberang Chen Qingyuan. Di dalamnya gelap gulita, dan tak seorang pun tahu kemana lorong itu mengarah. Itu harus menjadi domain spasial yang unik. Sambil menatap lorong gunung itu, jantung Chen Qingyuan menegang dan dia tidak berani lengah. Melangkah. Kemudian, Chen Qingyuan melangkah maju. Saya harap bimbingan Sora benar. Lorong gelap dan sempit itu terasa menyesakan. Entah karena kesadaran spiritual atau teknik rahasia, ia tak bisa melihat ujungnya. Segala sesuatu di hadapannya kabur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Qingyuan menyadari bahwa dia belum mencapai akhir, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah dia telah menyentuh suatu batasan dan terjebak? Hati Chen Qingyuan menegang dan ekspresinya menjadi serius. Kemungkinan terjebak sangat tinggi, agak merepotkan. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan menyadari situasinya saat ini. Ia memang telah menyentuh hukum kognisi dan terjebak. Berhenti dan pikirkan. Setelah beberapa saat, keputusan pun dibuat. Pusatkan kekuatan spiritual di ujung jari Anda dan arahkan ke depan. Ledakan. Energi yang mendalam melonjak ke kedalaman lorong. Namun, seluruh jalan yang gelap gulita hanya bergetar sedikit, mengeluarkan suara teredam sebelum segera tenang. Chen Qingyuan melihat sekilas fluktuasi hukum di dalam lorong itu. Matanya setajam pisau, ekspresinya sedingin es, dan ia bergumam dalam hati, penghalang ini sangat aneh. Mempelajari benang pengetahuan ini, alis Chen Qingyuan perlahan berkerut. Kenapa aku mencium aroma yang familiar? Ini seharusnya bukan ilusi. Memanggil. Untuk memperjelas situasi dengan lebih jelas, Chen Qingyuan menyerang lagi, dan kali ini kekuatan yang dikerahkannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Berdengung. Terdengar suara dengungan dari gua batu tak berujung itu, bagaikan suara percikan batu yang jatuh ke air. Hah! Chen Qingyuan mengangkat alisnya, perasaan familiar itu semakin kuat. Tiba-tiba, ia teringat sebuah pengalaman masa lalu. Tatapannya berubah aneh, dan ia bergumam dalam hati, menebak-nebak mungkinkah bajingan tua ini meninggalkan trik ini. Berpikir kembali ke hutan persik tak berujung di luar sana dan beberapa hal dari zaman kuno, semakin saya memikirkannya, semakin saya pikir itu mungkin. Bajingan tua yang disebutkan Chen Qingyuan adalah pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Namun, ia meninggalkan kesan yang mendalam pada Chen Qingyuan dan ia tidak akan pernah melupakannya. Pada zaman dahulu, Chen Qingyuan memiliki keberuntungan luar biasa dan telah memasuki banyak alam rahasia kuno, bahkan harta karun peninggalan kaisar.
Suatu ketika, dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan kuno, berpikir bahwa dia akan mendapatkan kesempatan besar, tetapi dia tertipu dan kehilangan banyak sumber daya. Itu adalah surga tempat tumbuhnya banyak harta karun alam, dengan air terjun yang mengalir deras, air yang bergolak, pepohonan yang rimbun, dan rumah-rumah bambu yang tenang. Chen Qingyuan masih ingat bahwa di samping rumah bambu 3 lantai itu, ada sebuah prasasti batu yang diukir dengan banyak kata-kata, dan tanda tangannya adalah bunga persik abadi. Awalnya dia ingin mengambil harta karun rahasia dan pengobatan Tao dari alam rahasia itu, tetapi dia secara tidak sengaja menyentuh batasan tersebut, yang membatasi pergerakannya dan dia tidak dapat menembusnya bahkan setelah menghabiskan beberapa tahun. Bagaimana Chen Qingyuan akhirnya bisa keluar? Sungguh memalukan untuk membicarakannya, dan masa lalu terlalu menyakitkan untuk diingat. Setelah terperangkap selama beberapa tahun, pusaran yang terbentuk dari kelopak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu bukanlah jurus mematikan, dan fluktuasi auranya sangat lembut. Pada saat itu, kekuatan bunga persik memancarkan gelombang, dan meskipun tidak ada komunikasi, Chen Qingyuan memahami maknanya. Pendek kata, berikan uang. Bayar uang dan Anda bisa keluar. Pada awalnya, kekuatan bunga persik tidak ditunjukkan, agar orang-orang yang terjebak dapat berjuang keras. Hanya dalam situasi inilah mereka akan merasa cemas dan rela menyerahkan seluruh sumber daya mereka untuk mencari kebebasan. Saat itu, Chen Qingyuan benar-benar putus asa. Ia menggertakkan gigi dan menyerahkan sebagian besar sumber dayanya, termasuk ratusan pembuluh darah spiritual kelas atas dan berbagai ramuan obat langka. Kekuatan bunga persik sangat tulus. Setelah memperoleh kekuatan bunga persik, ia membuka saluran hukum yang mengarah langsung ke dunia luar. Kemudian, kekuatan Chen Qingyuan meningkat pesat dan dia berencana untuk kembali ke dirinya yang dulu. Setelah bertahun-tahun mencari, reruntuhan kuno itu tak kunjung ditemukan. Seolah-olah lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Mungkin benar itu si tua bangka ini. Kenangan masa lalu membanjiri lautan kesadaran Chen Qingyuan bagai air pasang, membuat emosinya sedikit berfluktuasi. Ekspresinya aneh, bercampur amarah dan tawa. Dibandingkan dengan dia, aku jauh lebih baik. Di masa lalu, karena perubahan zaman, Chen Qingyuan tidak dapat menemukan catatan apapun tentang Taoxi Immortal. Pada saat ini, segala macam tabu dipatahkan, dan banyak buku kuno terungkap. Chen Qingyuan secara tidak sengaja melihat catatan dari zaman kuno, dan baru saat itulah dia menyadari betapa jahatnya Taoxi Immortal, yang menimbulkan kebencian di seluruh era. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, sebatang pohon persik menyerap energi spiritual langit dan bumi, memperoleh kecerdasan, mengambil wujud manusia, dan memulai jalur kultivasi. Di mata banyak kultivator, roh pohon persik adalah harta karun Tao yang berjalan, dan mereka mendambakannya. Menghadapi musuh dari semua sisi, roh pohon persik mampu mengubah bahaya menjadi keberuntungan setiap saat dan terus meningkatkan kekuatannya. Mungkin karena ia telah diganggu sejak kecil, roh pohon persik mengembangkan karakter yang licik dan menyinggung banyak kekuatan, termasuk beberapa klan kuno yang abadi. Salah satu suku kuno ingin membunuh roh pohon persik, jadi orang ini mengambil kesempatan untuk menangkap pewaris inti suku kuno lain, mengancam untuk mendapatkan perlindungan dari suku kuno ini, dan dengan demikian menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Karena perilakunya ini, ia memprovokasi musuh yang semakin kuat. Di bawah tekanan yang begitu kuat, roh pohon persik tiba-tiba menjadi salah satu makhluk terkuat saat itu, dan kepahitannya tidak diketahui dunia. Hal yang paling dibenci adalah orang ini mengalahkan semua pahlawan di dunia, memperoleh takdir Hongmeng, dan dapat menjadi kaisar kapan saja. Namun, orang ini mencapai puncak kuasa emperor dan berhenti bergerak maju. Saya tidak pernah ingin mencapai puncak, tetapi saya terpaksa melakukannya. Hari ini, saya telah mencapai takdir pencerahan, tetapi saya masih ingat cita-cita awal saya dan tidak akan mencapai pantai seberang. Saya akan bermain di dunia, dan ditemani oleh urusan duniawi. Berdiri di puncak, sang Dewa Taoqi menertawakan orang banyak dan menyampaikan pernyataan ini. Dia mengendalikan secercah takdir, tetapi tidak bersedia melangkah ke wilayah Kaisar Agung. Hal semacam ini mungkin merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah. Para petani di masa itu semuanya tercengang, bingung dan kehilangan arah. Era ini milikku. Apa yang kulakukan hari ini adalah membuatmu marah setengah mati. Taoxi yang abadi bertemu dengan sekelompok orang yang menghalangi jalannya dan memberitahu mereka apa yang sedang dipikirkannya. Tindakan yang tidak membuktikan kebenaran dilakukan dengan sengaja. Jika ia naik tahta, semua ras akan berkumpul di sekelilingnya, meneriakkan, "Raja." Ia tidak membuktikan jalannya yang sebenarnya, namun ia menghalangi jalan ke sisi yang lain, memungkinkan para pahlawan dunia merasakan secercah harapan, tetapi mereka takkan pernah menang, diliputi kecemasan dan rasa sakit yang luar biasa. Tidak ada yang lebih kejam daripada membunuh seseorang dan menghancurkan hatinya.
Menurut catatan sejarah tidak resmi, beberapa kaisar semu pada waktu itu menjadi gila karena marah, iman spiritual mereka rusak parah, dan mereka meninggal dalam beberapa hari. Klan kuno abadi ingin membunuh Tao Si abadi, tetapi sayangnya gagal dan membayar harga yang sangat mahal untuk diampuni. Dewa Taoyi juga berkata bahwa jika ada klan kuno yang berani menyerang lagi, ia akan membebaskan diri dari kurungannya dan naik tahta dalam waktu sesingkat mungkin. Di tahun-tahun mendatang, ia akan mengerahkan segenap upaya untuk menghadapi klan kuno itu sampai darah mereka terkuras habis. Dia sangat memahami watak Tao Si yang abadi, dan dia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Sejak saat itu, tak ada suku kuno yang berani berkomplot lagi. Mereka hanya menganggapnya sebagai gigitan anjing dan menanggungnya selama satu generasi. Sungguh malang rasanya berada di era yang sama denganmu. Orang-orang kuat yang menaruh dendam terhadap Tao Si abadi dipenuhi dengan kebencian. Kecuali mereka musuh bebuyutan, Tao Si tidak akan menyerang dan membunuh mereka secara langsung. Sebaliknya, ia akan menunggu hingga nyawa lawannya hampir habis, menghitung waktunya, lalu pergi untuk membunuhnya. Ia juga akan memberinya senyum ramah dan berbisik pelan, apakah kau marah karena aku membuatmu melawanku? Engah, tak ada yang menang, baik berkelahi maupun berbincang. Lawan, yang nyawanya di ujung tanduk, muntah darah dan mati. Setelah mengetahui pengalaman hidup peri bunga persik, Chen Qingyuan merasa dirinya masih terlalu naif. Ketika seorang penyihir kecil bertemu dengan penyihir besar, inilah leluhur berperut hitam yang sesungguhnya. Agar kehidupan musuh-musuhnya sengsara, dia bahkan tidak mau naik tahta kaisar tepat di depannya, hanya untuk membuat orang-orang jijik. Itu benar-benar tempat milik bajingan tua itu. Memikirkan pemandangan hutan bunga persik yang baru saja saya lihat, dan menggabungkannya dengan kenangan masa lalu, memang ada banyak kesamaan. Setelah ratusan ribu tahun, perubahan penampilan adalah hal yang wajar. Untuk memastikan hal ini lebih lanjut, Chen Qingyuan memadatkan segel teratai 5 kelopak di telapak tangannya dan memutarnya searah jarum jam. Ketika Anda mengalami kerugian, Anda sudah punya cara untuk mengatasinya. Mari kita lihat apakah metode misterius ini dapat memecahkan dilema di sini. Merayu. Segel itu mengumpulkan kekuatan Dao yang sangat sah, dan Chen Qingyuan mengulurkan telapak tangannya ke depan. Tiba-tiba, seluruh lorong bergetar, dan angin dingin bertiup, sungguh aneh. Ledakan. Setelah sekitar secangkir teh, tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Cahaya terang muncul di depan mata Chen Qingyuan, berkedip-kedip. Selesai. Melihat cahaya redup ini, Chen Qingyuan tahu bahwa ia telah menerobos. Pada saat yang sama, ini juga mengonfirmasi dugaannya sebelumnya bahwa tempat ini adalah tempat pemakaman Dewa Bunga Persik. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan berjalan cepat dan mencapai ujung lorong, tidak lagi terkurung. Di ujungnya terdapat negeri ajaib yang luas. Bunga persik sedang mekar penuh dan air jernih terlihat di dasarnya. Di tepi danau, berdiri sebuah rumah bambu 3 lantai, elegan dan tenang. Energi spiritual di sini luar biasa kaya, dan di berbagai penjuru, tumbuh tanaman-tanaman spiritual kuno dengan kualitas terbaik. Tanaman-tanaman layu dan tanaman-tanaman obat berharga itu menyatu ke dalam tempat yang tak terlihat ini, berubah menjadi nutrisi yang tak terlihat. Itu tempat yang sama seperti dulu. Lorong di belakang Chen Qingyuan telah menghilang. Berdiri di kehampaan, ia melihat sekeliling, dan kenangan membanjiri matanya, seolah baru kemarin. Ramuan ini memang bagus, tetapi tidak berpengaruh apa-apa padaku. Bahkan puluhan ribu pon obat-obatan berharga bermutu tinggi tidak dapat menyembuhkan luka Chen Qingyuan. Namun, hal-hal ini tidak boleh disia-siakan. Sebelum mengumpulkan harta karun di sini, Chen Qingyuan harus terlebih dahulu melanggar batasan di sini agar tidak tertipu lagi. Berdiri dalam kehampaan, tak bergerak. Ia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke setiap sudut di sekitarnya. Cahaya hijau menyala dan riak-riak pun muncul. Setelah bekerja selama 2 jam, Chen Qingyuan meninggalkan beberapa rute pelarian untuk memastikan tidak akan ada kesalahan. Setelah menyelesaikan semua ini, saya merasa sedikit lega dan melangkah maju. Setelah mendarat di tanah, saya melihat pemandangan di samping saya dan mengikuti jalan lurus menuju rumah bambu. Dari kejauhan pun, kita bisa melihat pohon persik raksasa tumbuh di halaman kecil rumah bambu itu. Tingginya sekitar 3 meter, dengan cabang dan daun yang rimbun, serta kuncup bunga yang siap mekar. 300.000 tahun yang lalu, tidak ada pohon seperti itu. Chen Qingyuan yakin akan hal ini dan sangat waspada dan berhati-hati. Ada yang tidak beres. Berdiri di luar pintu dan mengamati pohon persik ini dengan saksama memberi Chen Qingyuan perasaan yang unik, yang benar-benar berbeda dari pohon persik lainnya. Adapun apa yang membedakannya, saya belum menemukan jawabannya. Setelah beberapa kali mencoba, dia memastikan tidak ada batasan di dalam rumah bambu itu. Jadi Chen Qingyuan mendorong pintu bambu itu dan berjalan masuk perlahan-lahan. Di halaman, pohon persik raksasa tampak mencolok.
Setelah mengamatinya dengan saksama, Chen Qingyuan menemukan sesuatu, itu memelihara kecerdasan spiritual. Pohon persik di luar paling-paling hanya sedikit tercemar oleh pesona spiritual. Pohon di halaman bambu telah mengembangkan kesadarannya sendiri, seperti bayi, tumbuh perlahan-lahan. Selain itu, pohon itu ditutupi dengan lapisan kekuatan spiritual yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang seharusnya menjadi lapisan pelindung yang terbentuk secara mandiri. Jika penghalang pelindung ini rusak, dapat mengakibatkan kerusakan pada kecerdasan spiritual, atau bahkan lebih buruk lagi. Itu tidak mungkin barang peninggalan si tua bangka itu. Chen Qingyuan membuat tebakan yang berani dan ekspresinya berubah. Menurut catatan kuno, tubuh Dewi Bunga Persik adalah pohon persik. Ia tiba-tiba mencapai pencerahan, melawan arus, dan mencapai puncak. Dengan datangnya era baru, berbagai makhluk kuno telah muncul satu demi satu, hanya untuk bersaing memperebutkan kesempatan halusinatif dan ilusif tersebut untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Meskipun Peach Blossom Immortal saat ini berada di puncak level Kuaso Emperor, ia dapat memasuki Dao dan menjadi kaisar kapan saja. Yang paling menarik adalah bahwa Peach Blossom Immortal mengendalikan sinar hukum pencerahan takdir Hongmeng. Mungkin ada kemungkinan ia dapat menghindari erosi hukum waktu dan menemukan beberapa metode terlarang untuk bertahan hidup. Hati pohon, makhluk. Chen Qingyuan menatap pohon persik dan dengan jelas memperhatikan bahwa pohon itu bergetar beberapa kali, seolah-olah ketakutan. Bimbingan Kong seharusnya adalah bahwa ia menemukan periode terbaik bagi pohon itu untuk tumbuh, dan jika ia mengambil jantungnya, ia pasti akan mendapatkan kesempatan itu. Selama masa kritis ini, pertahanan pohon persik sangat lemah. Asal Chen Qingyuan mau berusaha, dia pasti bisa menghancurkan penghalang pohon persik itu tanpa perlu bersusah payah. Pada saat ini, Chen Qingyuan ragu-ragu. Bukan berarti saya terlalu sok suci, tapi saya punya beberapa kekhawatiran. Peri bunga persik bersifat pendendam dan mengikuti prinsip, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam bahkan setelah 100.000 tahun. Jika pohon persik ini benar-benar hasil karya peri bunga persik, mengambil jantungnya tentu akan menjadi musuh bebuyutan. Aku penasaran, apa dia punya rencana cadangan? Kalau tidak, hal terburuk yang bisa terjadi adalah menghancurkan pohon persik itu sepenuhnya. Kalau sampai hancur, pasti akan merepotkan di kemudian hari. Chen Qingyuan secara pribadi tidak takut akan pembalasan, tetapi dia takut King Zong, Akademi Daoyi, Del akan terlibat dalam masalah. Lebih lanjut, bahkan jika inti pohon diambil, paling banter hanya akan menyembuhkan luka, tetapi akan sulit untuk meningkatkan budidayanya. Lagi pula, pohon persik itu belum tumbuh sepenuhnya, dan energi spiritualnya belum mencapai tingkat yang menantang surga. Agak keterlaluan kalau sampai merusak kerja keras orang lain. Tentu saja, kisah Ye Liu Jun berbeda. Siapa sangka orang ini masih hidup. Lagi pula, peti matinya sudah ditutup. Apakah kamu mengingatku? Chen Qingyuan memancarkan aura zaman kuno dan mencoba berinteraksi dengan pohon persik. Pohon persik berusaha keras merasakan napas Chen Qingyuan, dan setelah waktu yang lama, akhirnya ia merespons. Berdesir. Sebuah cabang bergetar pelan, menyebabkan dedaunan berdesir. Kalau aku kenal kamu, itu mudah. Chen Qingyuan mengerti maksud Tao Su, menyipitkan mata, dan mengangkat sudut mulutnya, semuanya sudah berubah, dan giliranku menagih utang. Mudah saja mengharapkan aku untuk tidak menindangmu. Beri aku uang. Chen Qingyuan berbicara dengan jelas. Tao Su tidak pernah menemukan satu hal pun. Ada metode penyembunyian di luar, formasi pengepungan di lorong, dan batasan di sekitar rumah bambu. Bagaimana Chen Qingyuan bisa sampai di sini tanpa luka apapun di tubuhnya? Rasanya tidak masuk akal. Kemunculan reruntuhan mata air persik disebabkan oleh perubahan zaman yang tak terbendung. Jika tidak, kebijaksanaan spiritual pohon persik masih dalam tahap awal dan tidak akan muncul di titik kritis ini. Kamu harus tulus, mengerti. Melihat pohon persik yang tidak bergerak, Chen Qingyuan mengingatkannya dengan senyuman yang cerah, baik, dan lembut. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan bahwa yang terbaik adalah bernegosiasi dengan pohon persik. Tao Su memahami niat Chen Qingyuan dan ragu sejenak sebelum akhirnya berkompromi. Jika dia tidak setuju, dia akan memotong rute pelariannya sendiri. Gemerincing. Beberapa dahan mulai bergetar, membawa angin sepoi-sepoi yang membuat pakaian Chen Qingyuan berdesir dan rambutnya berkibar. Ranting-ranting dan dedaunan yang rimbun mengeluarkan suara gemerisik, dan setiap sudut halaman bambu dipenuhi dengan irama misterius, sinar cahaya tiba-tiba muncul, dan warna-warna yang mengalir bagaikan lukisan. Kekosongan di samping pohon itu sedikit terpelintir, dan pusaran ruang kecil pun muncul. Segera setelah itu, beberapa sumber daya spiritual muncul dari pusaran dan menyebar di udara, memungkinkan Chen Qingyuan untuk mengambilnya. Jiu Chenwood, mungkinkah itu benda yang kutinggalkan di sini tahun itu? Melihat sepotong kayu istimewa dengan ratusan rune terukir di atasnya, Chen Qingyuan merasa sangat familiar dengannya dan memiliki ekspresi agak aneh di wajahnya. Batu Hunluo, rumput air liur ungu, buah lange.
Ada lusinan harta karun berkualitas tinggi yang langka di dunia luar. Beberapa dapat digunakan untuk pemurnian, beberapa dapat memperpanjang umur, dan beberapa dapat menjadi fondasi yang sangat baik untuk budidaya. Apakah kamu punya relik penyembuhan? Saat Chen Qingyuan memasukkan harta karun tersebut ke dalam tasnya, dia mengajukan sebuah permintaan. Hal terpenting saat ini adalah menemukan obat mujarab yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Pohon persik bergetar sedikit, menyampaikan suatu pesan. Tidak, Chen Qingyuan mengerti apa yang dimaksud pohon persik itu dan mendengus dingin. 300.000 tahun yang lalu, aku menghabiskan sebagian besar kekayaan keluargaku untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Tidak kurang dari 10 obat suci tersisa di sini. Aku tidak mungkin kehilangan semuanya. Jujurlah dan serahkan yang asli, kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan menghalangi kesempatanmu untuk bertransformasi. Chen Qingyuan seharusnya bukan satu-satunya yang dirugikan oleh pohon persik. Mereka mencari sumber daya dan menggunakannya sebagai nutrisi untuk menjaga tanah ajaib ini tetap penuh pesona spiritual dan mencegahnya layu dan membusuk. Merasa terancam, dahan dan daun pohon persik bergetar hebat, seolah memohon belas kasihan. Ayolah, berhenti berpura-pura. Chen Qingyuan tidak akan lengah. Meskipun kecerdasan pohon persik saat ini sangat rapuh, ia tidak dapat dipercaya begitu saja. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Tao Xu mengeluarkan harta karun di dasar kotak. Rumput kaca berdaun 7 perlahan muncul dari pusaran kehampaan. Tingginya sekitar 2 kaki, dan setiap daunnya mengandung pesona spiritual tertinggi. Tanaman ini sangat berharga dan sulit ditemukan di alam liar. Menurut legenda, sehelai daun membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk tumbuh, dan dari perkecambahan hingga dewasa, dibutuhkan setidaknya 70.000 tahun. Apalagi jika pada masa tersebut ada gangguan maka tanaman akan mudah layu. Puluhan ribu benih ditabur di ladang spiritual, dan mereka dirawat dengan saksama setiap saat. Bahkan setelah bertahan selama 70.000 tahun, diperkirakan akan sulit untuk memanen hanya beberapa tanaman saja. Ini lebih dari sekedar jantung pohon. Chen Qingyuan hanya melihat pengenalan rumput glasir 7 daun di buku-buku kuno, dan tidak pernah memilikinya sebelumnya atau sejak itu. Zat ini merupakan obat yang dapat memperpanjang umur, mengubah bakat, meningkatkan kultivasi, menyembuhkan luka, menyembuhkan penyakit, dan sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa bahkan tokoh seperti Kaisar Agung, ketika hidupnya akan berakhir, dapat hidup 100 tahun lagi dengan memurnikan rumput glasir 7 daun berkualitas tinggi dan melakukan banyak hal. Untuk obat yang sangat berharga yang bahkan dihargai oleh Kaisar, Anda dapat membayangkan betapa berharganya obat itu. Kau menyia-nyiakan hidupmu. Chen Qingyuan takut Tao Xu akan mengingkari janjinya, jadi dia segera mengulurkan tangan kanannya, mengambil rumput glasir 7 daun, dan meletakkannya di dalam kotak harta karun untuk mencegahnya rusak secara tidak sengaja. Merayu, sebuah dahan bergoyang maju mundur, seolah berbicara. Kau ingin aku melindungimu? Chen Qingyuan mengerutkan kening. Maaf, bukannya aku tidak ingin melindungimu, tapi harga yang kau berikan tidak cukup. Jika Chen Qingyuan tidak memberikan makanan enak kepada Buddha sebesar itu, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Bahkan rumput glasir 7 daun pun dapat dibudidayakan tanpa kerusakan, dan khasiat obatnya tetap terjaga dengan sempurna. Dari sudut pandang Chen Qingyuan, karena Tao Xu dapat menghasilkan obat yang begitu berharga, pasti ada sesuatu yang lebih baik. Jika Anda tidak memakan daging berlemak yang ada di depan Anda tidak akan pernah memakannya. Tao Xu merasa ada yang salah dengan batasan yang telah ia buat, kalau tidak, Chen Qingyuan tidak akan muncul di sini tanpa cedera. Karena Tao Xu tidak ingin rencananya gagal, di saat genting ini, ia tidak boleh membuat kesalahan. Satu-satunya cara adalah membiarkan Chen Qingyuan maju untuk melindunginya dan membantunya melewati masa sulit ini. Gemerincing. Mendengar kata-kata keras Chen Qingyuan, pohon persik tidak bisa lagi tetap tenang, dan banyak cabangnya mulai bergoyang, mengekspresikan ketidakpuasannya. Yang baru saja kau berikan padaku adalah pokok dan bunga yang kau gunakan untuk menipuku, ditambah syarat bahwa aku tidak akan menyerangmu. Kalau kau ingin aku melindungimu, itu harga yang berbeda. Mari kita bersikap adil. Chen Qingyuan menjelaskan dengan serius. Bajingan, andai roh pohon persik bisa bicara, pasti ia akan mengumpat keras, pencuri kecil berhati hitam. Kau benar-benar keterlaluan. Jika kamu tidak menawar, aku akan pergi. Chen Qingyuan berpura-pura pergi dan berbalik dengan tegas tanpa ragu-ragu. Panggilan, angin sepoi-sepoi bertiup, mencegah Chen Qingyuan jatuh. Pada saat yang sama, sebuah dahan terjulur dan dengan lembut bersandar di bahu Chen Qingyuan. Chen Qingyuan menunjukkan senyum yang tidak diperhatikan orang lain, berpura-pura acuh tak acuh, ada apa? Cabang-cabang dan dedaunan bergoyang lembut, setuju untuk membayar biaya perlindungan. Karena ini menyangkut keselamatan Anda, setidaknya 1 rumput glasir 7 daun harus disediakan. Chen Qingyuan tampak serius dan berdiskusi dengannya.
Jika Anda benar-benar mendapatkan kedua obat berharga ini, Anda tidak hanya dapat memperbaiki cedera internal Anda, tetapi Anda juga dapat menyentuh langkah pertama jembatan ilahi. Kalau saja orang itu adalah seorang tua yang berada di puncak anak tangga ke-8 jembatan ilahi, dan dia telah memurnikan rumput berlapis 7 daun, dia kemungkinan besar akan mampu melihat sekilas anak tangga ke-9, yang pastilah sangat berharga. Berdengung, sebatang pohon persik menjulur keluar, dan puluhan daun melingkar seperti bola, yang bergerak di depan Chen Qingyuan saat cabang itu menjulur keluar. Apa ini? Chen Qingyuan memperhatikan bola daun itu dengan saksama, merasa sedikit penuh harap. Daun-daunnya meronta, memperlihatkan isinya. Bola merah seukuran telapak tangan. Bentuknya bulat, seperti buah persik, tetapi tidak benar-benar bulat. Setelah mengamatinya beberapa kali, Chen Qingyuan mengenalinya dan berkata dengan terkejut, Zuyu, jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 100.000. Secara teori, Zhu Qiyu dapat dibudidayakan hingga maksimum 10.000, yang memiliki fungsi memperpanjang umur dan meningkatkan kesehatan seseorang. Bulu merah yang berjumlah 100.000 ekor kuda sungguh menakjubkan. Bagaimana ini dibudidayakan? Penasaran, terkejut. Pada masa itu, Tao Xi yang abadi mengambil secercah takdir dari dunia purba, tetapi tidak pernah naik tahta. Ia mengembara di dunia selama ribuan tahun, dan akhirnya menghilang, dan dunia percaya bahwa ia telah mati. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Tao Xi yang abadi telah menemukan tempat yang tidak diketahui siapapun, di mana ia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan mempelajari metode alternatif. Integrasikan hukum takdir ke dalam sebidang medan spiritual bermutu tinggi, atur berbagai metode menakjubkan, pertahankan sedikit kesadaran spiritual sendiri, sembunyikan kebenaran dari dunia, dan jangan sampai terhapus oleh hukum waktu. Ladang spiritual ini telah menyerap hukum takdir dan secara alami luar biasa. Ladang ini dapat disebut sebagai satu-satunya tanah harta karun di dunia, yang cukup untuk menumbuhkan banyak obat-obatan langka dan berharga, jauh melampaui jangkauan tatanan eksternal. Baiklah, aku akan mengambilnya. Chen Qingyuan menyimpan buah merah dan menerima tugas itu. Tao Xu sangat khawatir kalau Chen Qingyuan akan mengingkari janjinya, jadi dia memintanya untuk bersumpah Tao agar dia bisa merasa tenang. Saya sangat jujur dalam apa yang saya lakukan. Ambil uang dari orang lain dan bantu mereka menghilangkan bencana. Dia menyetujui permintaan majikannya dan bersumpah untuk melindungi pohon persik selama 10 tahun tanpa mengganggunya. Pohon persik merasa sedikit lega dan mengabaikan Chen Qingyuan. Ia segera menjadi tenang dan terus menyerap kekuatan spiritual murni dari dunia lain ini, membiarkan kecerdasan spiritualnya tumbuh secepat mungkin sehingga tidak lagi terpengaruh oleh kemarahan semacam ini. Chen Qingyuan mendapat keuntungan dan tinggal di tempat terpencil ini, tanpa berencana untuk pergi untuk sementara waktu. Sebenarnya, tidak ada orang lain yang bisa masuk, gumam Chen Qingyuan dalam hati, tidak perlu melindungi jalan sama sekali. Xiao Tao, bukannya taktikmu tidak berhasil, tapi aku pernah tertipu sebelumnya dan akhirnya tahu caranya. Pasti akan sulit bagi yang lain untuk masuk. Tempat ini sangat cocok untuk retret dan pemulihan. Energi spiritualnya kaya, jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Aliran spiritual yang dibutuhkan untuk penyembuhan pasti akan berkurang drastis. Itu benar-benar bagus. Setelah menghela napas, Chen Qingyuan segera mencari tempat duduk di dekat rumah bambu. Beberapa penghalang dipasang di sekelilingnya untuk mencegah kecelakaan. Dia meninggalkan segel di luar rumah bambu, jadi jika terjadi sesuatu, Chen Qingyuan akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Karena dia sudah berjanji pada Tao Xu, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Lao Tao, kamu orang baik. Chen Qingyuan berencana untuk memurnikan buah merah berusia 100.000 tahun ini terlebih dahulu, yang seharusnya cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tiba-tiba, saya merasa ditipu oleh Lao Tao sebelumnya bukanlah hal yang buruk. Jika ada hasilnya, tidak akan ada rasa bersalah dalam mengambil tindakan. Meskipun Peach Blossom Immortal menyimpan dendam, selama itu bukan dendam fana, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, Chen Qingyuan telah tumbuh dewasa dalam kehidupan ini dan tidak takut jatuh ke dalam perangkap. Ada kemungkinan besar bahwa Chen Qingyuan akan dapat mengirim peri bunga persik ke kematian di kehidupan ini, dan membiarkannya berkata, apakah kamu marah? Sebelum dia meninggal, di dunia kecil yang bagaikan mimpi ini, Chen Qingyuan dan Tao Xu sama-sama bekerja keras untuk menyerap energi spiritual, menyembuhkan luka mereka, dan memperbaiki rantai mereka. Para penggarap dari luar bahkan tidak dapat menemukan arah asal mereka, apalagi mengganggu mereka. Setelah lama mencari, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa di mata air bunga persik. Mereka hanya mengira tempat itu indah, tanpa kemungkinan menemukannya, dan mereka ingin segera pergi. Ada yang menanti-nantikan masuknya zona terlarang tulang abadi, ada yang mencoba segala cara untuk menjalani hidup baru, dan ada pula yang menanti-nantikan era baru yang telah dibentuk Tiongkok.
Beberapa tahun berikutnya merupakan masa kerusuhan di seluruh dunia. Entah bintang-bintang tiba-tiba berhenti berputar, memicu serangkaian masalah, atau tatanannya berubah, yang memungkinkan beberapa orang memperoleh peluang, menerobos kemacetan, dan meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan, sementara yang lain terganggu, memunculkan setan batin, dan masa depannya mengkhawatirkan. Kebangkitan Tiongkok tercatat dalam sejarah. Tokoh-tokoh berpengaruh dari seluruh penjuru dunia menyaksikan perkembangan situasi, bersikap rendah hati, dan menolak menimbulkan masalah. Kelima negara bersatu dan era baru dimulai. Jembatan ilahi yang hampir runtuh menjadi sedikit lebih kuat. Beberapa lelaki tua dari klan kuno abadi menggunakan metode rahasia peninggalan klan mereka dan melihat hal-hal yang tidak diketahui orang biasa. Mereka berteriak dengan penuh semangat, hidup ini punya takdir. Mandat surga telah datang dan tahta dapat dinaiki. Setelah lebih dari 10.000 tahun sunyi, kita akhirnya melihat era baru pemerintahan kekaisaran. Para lelaki tua itu sangat gembira, dan secerca harapan yang tak realistis muncul dari lubuk hati mereka. Jika mereka bisa mencapai puncak 9 langkah, mereka bisa melangkah ke jembatan ilahi, menyentuh sisi yang lain, dan mencobanya. Itu telah tercapai, dan kejayaannya akan bertahan selama 100.000 tahun. Sekalipun Anda gagal, hidup Anda tidak akan sia-sia dan Anda tidak akan menyesal. Harta karun dan tanaman obat yang tak terlihat di siang hari tiba-tiba memancar keluar. Para biksu dari segala penjuru berjuang mati-matian untuk memperebutkan harta karun ini, meninggalkan sungai darah dan mayat di mana-mana. Banyak pengumpul mayat muncul di berbagai tempat, dan terkadang mereka dapat menemukan barang-barang berharga pada mayat. Sang Buddha telah memasuki jembatan ilahi. Di Taman Bodhi Sekte Buddha Tanah Timur, cahaya keemasan memancar, menutupi langit dan matahari, menarik perhatian banyak orang, dan aura Buddha yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah bertanya-tanya, ternyata murid Buddha Wu Yu yang melangkah ke jembatan dewa dalam satu langkah. Dia adalah keturunan agama Buddha. Para biksu Buddha duduk bersila di tanah, menghadap Taman Bodhi, memukul ikan kayu dan melantunkan kitab suci Buddha. Bakatnya melampaui bakatku. Tatapan mata biksu tua yang sayu, menembus lapisan-lapisan istana, jatuh pada tubuh sang Buddha, bergumam dalam hati. Di matanya, tersembunyi banyak perubahan kehidupan. 10.000 Buddha bernyanyi bersama, mungkinkah mereka memiliki potensi untuk menjadi Buddha? Di atas kuil Buddha, sebuah penampakan aneh ribuan Buddha muncul. Pesona Buddha tak terbatas dan cahaya keemasannya menyebar hingga jutaan mil, sungguh menakjubkan. Ketika biksu tua itu melangkah ke jembatan suci, pemandangannya tidak seindah sekarang. Setelah melewati banyak kesengsaraan, seseorang akhirnya akan menyadari Dharma Mahayana. Murid Sang Buddha telah melalui berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, dan jalan yang terbentang di hadapannya akan semakin lebar, dan prestasi yang diraihnya tidak akan kalah dengan prestasi sang biksu tua. Dalam beberapa tahun terakhir, klan naga lihai sangat aktif. Para pemimpin klan naga bumi tua sering datang menemui Lao Hei, membawa banyak hadiah dan bersikap sangat rendah hati. Bahkan pemimpin klan pun keluar untuk menyampaikan permintaan maafnya dan menawarkan diri untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Lao Hei adalah seorang pria keras kepala yang tidak mau memaafkan apapun yang terjadi. Hal ini membuat para orang tua dari klan naga bumi mendesah dan merasa tidak berdaya. Ini bukan hal yang baik untuk perkembangan ras naga. Putri tertua tahu bahwa tidak ada gunanya melawan dan memberikan nasihat pribadi. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, Lao Hei harus mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan istrinya. Tunjukkan sedikit kebaikan, agar tidak memperburuk konflik. Belilah cukup waktu, dan ketika Long Kun dewasa, kaulah yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Sang putri menjawab dengan serius, stabilkan situasi dan berkembanglah secara perlahan. Mempermalukan klan naga bumi tua berulang kali pasti akan memperparah konflik. Akan lebih baik meminjam sumber daya klan naga bumi tua untuk memperkuat kekuatan klan naga lihai. Ketika Lao Hei sudah cukup kuat, dia bisa melawanmu jika dia mau, dan merebut kekuasaan jika dia mau. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lao Hei takut membuat putri tertua tidak senang, jadi dia tidak menolak lamaran tersebut. Kalau begitu, aku akan pergi dan mengatur segala keperluannya, kata putri tertua. Terima kasih banyak. Lao Hei pada dasarnya adalah bos yang tidak ikut campur, dan semua urusan klan ditangani oleh putri tertua. Dengan senang hati, putri tertua membungkuk dan melangkah mundur. Dalam arti tertentu, Lao Hei adalah seorang gigolo. Tak lama kemudian, klan naga bumi tua menerima sedikit niat baik dari Lao Hei, dan suasana tegang sedikit mereda. Melihat kemungkinan memperbaiki hubungan, mereka mengirimkan banyak sumber daya untuk menunjukkan ketulusan mereka. Sang putri menerima semua permintaan maaf, mengucapkan beberapa kata sopan yang kedengarannya agung, lalu membiarkan tamu itu pergi. Di sisi lain, King Zong. Sebelumnya, penjaga monumen menerima bimbingan dari Chen Qingyuan, dan kemudian memperoleh pencerahan melalui permainan catur dengan Ye Liu Jun, leluhur klan roh api.
Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, saya keluar hari ini. Tekanan yang luar biasa melonjak di langit, mengejutkan banyak pahlawan di Northern Wilderness. Para tamu terkejut dan menatap penjaga monumen yang berdiri tinggi di langit. Baru kemudian mereka menyadari bahwa guru terkemuka ini juga telah menjadi anggota Sekte King. Mereka terkejut sekaligus gembira. Penjaga monumen berdiri di awan, dengan satu tangan di punggungnya. Dia berpakaian kain polos dan gelap, rambutnya yang tipis sebagian besar berwarna putih, dan setiap kerutan di wajahnya menceritakan kisah masa lalunya yang tidak diketahui. Lautan awan melonjak, dan pemandangan aneh pun muncul. Langit rendah dan guntur bergemuruh. Tak terhitung pasang mata yang menatap sang penjaga monumen yang berdiri tegak dengan penuh kekaguman. Panggilan. Penjaga prasasti itu mengangkat tangannya, dan guntur pun menghilang, lautan awan pun surut, dan ketika mendongak, tampaklah langit penuh bintang, bersinar terang. Akan tetapi, semua bintang terang di langit yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan cahaya yang terpancar dari penjaga monumen. Langit berbintang ini memiliki miliaran bintang, namun tak satu pun di antaranya sekuat penjaga monumen. Alam 9 langkah sudah dalam jangkauan. Kali ini, setelah mundur, sang penjaga monumen telah mencapai puncak anak tangga ke-8 jembatan ilahi. Anak tangga ke-9 sudah dekat. Mengendalikan masa depan dan menyambut baptisan era baru, hanya masalah waktu bagi penjaga monumen untuk mencapai ranah kuasi kaisar. Selamat, senior, kekuatanmu telah mencapai tingkat baru. Para pejabat tamu Kingzong muncul satu demi satu, membungkuk, tampak gembira, dan merayakan dengan keras. Salam, senior. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tetua tamu telah bergabung, dan kekuatan Kingzong secara keseluruhan telah meningkat pesat. Sungguh mengejutkan bahwa penjaga monumen tersebut benar-benar tinggal menyendiri di Kingzong. Pedang abadi Changgeng dan penjaga monumen bagaikan dua jangkar, memastikan Sekte King tak gentar menghadapi badai dan gelombang apapun. Bahkan jika era berikutnya tiba, mereka akan tetap teguh. Sahabatku, tak perlu bersikap begitu sopan. Penjaga monumen menghadap ke arah orang banyak dan mengangguk. Mendapat sambutan positif dari pengurus monumen, para pejabat tamu merasa tersanjung dan gembira, lalu membungkukkan pinggangnya lebih rendah lagi. Pemimpin Sekte Lin Changsheng keluar dan bertukar basa-basi dengan semua orang, dan masalah itu berangsur-angsur mereda. Bagian dalam Kingzong menjadi sunyi, tetapi ombak di luar tidak berhenti dan sangat bergejolak. Senior Shou Bei ternyata juga ada di Kingzong. Ya ampun, Zhen Zun, Changgeng Jianxian, Senior Shou Bei, dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya dari semua pihak bertugas sebagai pejabat tamu. Kekuatan Kingzong sungguh mengerikan. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Saat ini, bahkan jika klan kuno abadi menghadapi Sekte King, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Dalam pertempuran lihai, Yang Mulia menggunakan kekuatan absolutnya untuk menaklukkan dan membunuh 11 leluhur klan kuno. Sejak saat itu, Sekte King berdiri di puncak dunia. Northern Wasteland sedang dilanda kekacauan, dan berita itu dengan cepat menyebar ke tempat lain, menjadi sangat intens. Di suatu sudut, seorang lelaki tua sedang mencangkul tanah dan menanam sayuran. Lelaki tua itu merasakan napas yang familiar, berhenti mencangkul tanah, meluruskan pinggangnya, menatap ke arah Kingzong, dan bergumam, saat kita bertemu lagi, kita harus minum dan berbincang dengan gembira. Teman saya Si Uyu telah meraih kesuksesan dan sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika saya pulang ke rumah pada malam hari, saya harus pergi ke kilang anggur kecil di pintu masuk desa untuk membeli 2 tael anggur campuran dan menyiapkan sepiring lauk pauk untuk merayakannya. Orang tua ini tak lain adalah Yu Hongchenwu, Dewa Pedang Changgeng. Ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus kemacetan dan mencapai 9 langkah jembatan ilahi. Sudah larut, saatnya pergi. Sang pedang abadi menyatu dengan kehidupan sehari-hari, pakaiannya tertutup lumpur dan debu, ia membawa cangkul, tubuhnya membungkuk, dan ia berjalan menuju kabinnya sendiri dengan langkah terhuyung-huyung. Cahaya bulan terang benderang dan bintang-bintang berkelap-kelip. Cahaya lembut menyinari jalan berlumpur dan bergelombang, seolah menunjukkan jalan ke depan bagi sang pedang abadi. Di jalan, bayangan peri pedang terbentang dan kabur oleh cahaya lembut. Dalam kehidupan ini, dapatkah aku menyaksikan Yang Mulia mencapai puncak? Sang pedang abadi tahu bahwa mencapai ranah kuasi kaisar adalah batasnya, dan ia tak berani menuntut terlalu banyak. Keinginannya adalah mencapai tingkat tertentu dan menjadi saksi era baru. Melihat ke kejauhan dan memikirkan masa depan. Ia pergi ke pintu masuk desa, mengambil kendi anggur, dan berseru, "Pak Tua Yu, tolong isi aku dengan 2 ons anggur." Hei, seorang lelaki tua berpakaian sipil keluar dari rumah, wajahnya penuh senyum, dan berceloteh, "Kamu datang terlambat lagi hari ini. Apakah ada emas atau perak tersembunyi di tanahmu yang berhektar-hektar itu? Kamu sudah tua, seharusnya kamu bekerja lebih sedikit dan menikmati hidup yang tenang. Benar-benar ada harta karun tersembunyi di sana. Maukah kau melihatnya?" Sang pedang abadi mengendus aroma anggur yang diseduh dari dedak campur dan menyeringai.
Cek, Pak Tua Yu, si penjual anggur, sama sekali tidak yakin. Ia tahu beberapa hektar tanah itu telah diwariskan kepada banyak keluarga. Jika memang ada harta karun di sana, pasti sudah dirampas sejak lama. Kau mau aku menggarap tanah itu untukmu? Tidak mungkin. Hahaha. Pedang abadi tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Yu Tua yang sedang mengisi botol anggur. Ia memperhatikan dengan saksama dan berbisik, pelan-pelan. Jangan sampai tumpah. Tanganku sangat teguh, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lao Yu, yang menjual anggur, telah menjalankan bisnis kecil sepanjang hidupnya, dan fokus utamanya adalah integritas. Kamu boleh memberi lebih, tapi jangan kurang. Kalau anggurnya kurang, aku nggak akan pergi. Sang pedang abadi bercanda. Ini milikmu. Meskipun si penjual anggur, Pak Tua Yu, mengatakan hal ini, ia tak sengaja mengocok anggur beberapa kali saat mengisinya. Ketika ia memiringkan sendok anggur, alih-alih menumpahkannya keluar, isinya malah masuk ke dalam teko. Ia mengeluh, aku dapat harga murah lagi. Lupakan saja. Hehe. Pedang abadi tersenyum dan buru-buru mengambil kendi anggur, seolah mendapat tawaran besar. Ia membayar 2 tael untuk anggur itu, mengambil 3 tael anggur campur, dan perlahan berjalan menuju rumah kayu di bawah sinar bulan. Waktu penutupan. Hari mulai gelap, dan sudah waktunya bagi Yu Tua, toko anggur itu, untuk tutup. Ia baru saja membiarkan lampu menyala, menunggu pedang abadi itu sudah menjadi kebiasaan. Yu Tua, kamu akan diberkati. Sisa hidupmu dan keturunanmu pasti akan hidup dalam damai dan bahagia, meskipun kamu tidak menjadi kaya dan berkuasa. Xinjiang Barat, planet yang makmur. Langit terbelah, menampakkan celah yang sangat besar, seolah-olah telah dibelah oleh cakar makhluk buas. Rasanya sangat menyesakkan, dan semua makhluk yang hidup di area ini merasa tercekik dan gelisah. Sebuah pulau melayang keluar dari celah dan berada pada posisi tertentu di langit berbintang. Pulau itu berbentuk persegi dan luas, seukuran bintang biasa. Pulau itu tertutupi pegunungan dan air, dan setiap sudutnya diselimuti kabut tebal, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam dari luar. Kemunculan pulau tak dikenal itu secara tiba-tiba mengundang rasa penasaran para pendeta di sekitarnya, yang ingin pergi ke sana untuk menjelajah. Beberapa bulan kemudian, kelompok biksu pertama berani turun tangan. Tidak lama kemudian, jeritan terdengar dari dalam, dan kurang dari 1% orang keluar hidup-hidup. Sesuatu yang sangat jahat. Biksu yang berhasil melarikan diri masih dalam keadaan terkejut dan gemetar. Banyak tokoh berpengaruh datang setelah mendengar berita tersebut dan menjadi tertarik. Mereka pun bergabung untuk menyelidiki. Banyak orang meninggal, tetapi kami akhirnya tahu tempat apa ini. Senjata kuno dan mematikan. Diduga senjata Kaisar Semu. Kemungkinan besar itu adalah makam seorang Kaisar Semu. Ini adalah kesempatan bagus, jangan lewatkan. Berita semacam ini tidak bisa disembunyikan. Semakin banyak orang yang mengetahuinya dan berbondong-bondong datang ke tempat kejadian, termasuk banyak tokoh berpengaruh dari klan abadi kuno. Beberapa tahun kemudian, banyak jenius muda muncul dari seluruh negeri, asal-usul mereka tidak diketahui dan kemampuan mereka tidak diketahui. Konon, sebuah suku kuno pernah dirampok dan pencurinya belum ditemukan hingga kini. Beberapa orang tua cukup beruntung menemukan peluang, kultivasi mereka meningkat pesat, dan mereka penuh ambisi. Negeri China sedang kacau balau. Tiongkok telah bersatu, tetapi untuk membedakan wilayah, kebanyakan orang masih menggunakan nama tempat asli. Ada banyak kasus yang mirip dengan yang terjadi di Xinjiang Barat. Jika seseorang ingin mendapat kesempatan, ia harus menginjak ribuan mayat. Negara kekaisaran penuh dengan galaksi. Seorang lelaki tua gila dalam dinasti Fana awalnya adalah seorang pengemis yang bersembunyi di selokan dan memungut sampah untuk dimakan. Tiba-tiba ia terbangun, mengangkat kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya bagaikan guntur, mengguncang langit dan bumi. Orang-orang yang lewat melihat pengemis tua yang gila itu dan bersembunyi jauh. Tawa itu terus berlanjut dan terlalu keras, menarik perhatian penjaga kota, yang kemudian mengirim orang untuk menghentikannya. Kau mengganggu ketertiban, diam. Sang pemimpin regu berteriak keras, sambil meletakkan tangan kanannya pada gagang pisau di pinggangnya, dengan raut wajah yang galak, dia tidak akan menjadi orang baik. Saya berhasil, saya berhasil. Pengemis tua itu berpakaian compang camping dan berbau tak sedap. Ia terus tertawa dan mengulang-ulang kalimat itu. Ia sangat emosional dan gila. Tangkap orang tua gila ini. Karena pengemis tua itu tidak mau bekerja sama, sang pemimpin tim pun memberi perintah tanpa ragu. Beberapa penjaga bergegas mendekat sambil memegang pisau. Saat hendak mendekati pengemis gila itu, bilah pedangnya tiba-tiba patah, lalu tubuh penjaga itu meledak dan berubah menjadi kabut darah. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir ketakutan, dan mereka berteriak ngeri. Beberapa orang bahkan sampai buang air kecil, jatuh ke tanah, wajah mereka pucat pasi dan tubuh mereka gemetar. Pengemis gila itu berhenti tertawa dan berbalik menatap pemimpin tim yang memberi perintah.
Matanya merah seperti ular berbisa, dan ekspresinya setengah tersenyum, garang dan dingin. Ledakan. Hanya dengan sekali lirikan, tubuh pemimpin tim berbaju besi itu meledak, dan darah berceceran di kerumunan, membuat lebih dari selusin orang ketakutan hingga tak sadarkan diri. Jeritan ngeri membelah langit, menyebabkan kekacauan besar. Dengan 7 bagian jiwa, aku bisa menyembunyikan kebenaran dari langit dan bumi. Ketika kekuatan besar datang, aku pasti akan mendapat tempat di sana. Pengemis gila itu sedang tidak sehat mentalnya. Ia tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Saat dia berjalan, dia mencapai ketinggian yang tinggi dan menghilang di cakrawala. Tak terhitung manusia yang menyaksikan kejadian ini berlutut di tanah, berteriak bahwa sang dewa abadi telah datang ke dunia. Suku barbar yang jumlah mereka sudah menurun, tinggal di sudut terpencil sungai, tidak berani keluar karena takut menimbulkan masalah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang pemuda dengan cacat bawaan diserahkan kepada suku barbar. Ia seperti orang bodoh dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Ia tumbuh besar dengan memakan makanan dari rumah orang lain. Senzu terbentuk, energi spiritual melonjak. Segala macam batasan dicabut, segala macam hambatan dipatahkan. Wajah kusam si bodoh yang sedang diejek segerombolan anak-anak itu tiba-tiba berubah menjadi tajam dan tegas. Si bodoh melambaikan tangannya untuk menepis batu-batu kecil yang dilemparkan kepadanya. Anak-anak bermain dan berkelahi, ingin terus mengolok-olok si bodoh. Pada saat itu si bodoh berbalik dan menatap anak-anak itu. Wow, anak-anak semuanya ketakutan dan menangis seakan-akan mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu si bodoh itu masuk ke dalam sebuah gubuk reyot tak berpenghuni, menatap ke langit, wajahnya menampakkan bekas-bekas perubahan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya, tatapan matanya dalam bagai jurang. Beberapa bulan kemudian, saat kaum barbar tersebut dalam kesulitan, pasukan musuh melancarkan serangan lain, dengan tujuan untuk semakin mempersempit wilayah kekuasaan kaum barbar tersebut dan menindas serta mempermalukan mereka. Kebetulan saja suku tempat si bodoh itu berasal adalah suku yang tertindas. Yang terkuat di antara bangsa barbar itu hanyalah seorang kultivator Mahayana, yang tidak mampu menahan derasnya gelombang pasang dan terpaksa menundukkan kepala dan mundur. Penghinaan terukir di tulang setiap orang barbar. Sekalipun mereka sangat enggan, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan ludah, tak punya hak untuk melampiaskan amarah. Pada saat ini, seorang pemuda yang mengenakan pakaian dengan lebih dari selusin tambalan berjalan keluar dari kerumunan yang menangis dan meratap. Berlumuran lumpur, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak ada sedikit pun jejak fluktuasi energi spiritual di tubuhnya, tetapi ada rasa penindasan yang tak terlukiskan. Apa yang ingin kau lakukan? Cepat kembali. Pemimpin suku itu melihat si bodoh berjalan maju dan buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Jangan memprovokasi musuh, jika tidak, yang terjadi bukan hanya beberapa kematian dan hilangnya wilayah, tetapi mungkin lebih buruk lagi. Si bodoh mengabaikan upaya pemimpin itu untuk menghentikannya, jadi dia menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menariknya kembali ke udara. Tanpa diduga, setelah kekuatan misterius itu melonjak keluar, kekuatan itu terpantul bahkan sebelum mendarat di tubuh si bodoh itu. Sungguh aneh. Jauh di langit di depan, berdiri ratusan kultivator. Di mata kaum barbar, mereka agung dan perkasa, tak tergoyahkan. Bertindak gegabah. Orang-orang yang berada di dataran tinggi melihat si bodoh itu muncul dari kerumunan dan mengira bahwa ia sedang mencari kematiannya sendiri, sama seperti orang-orang yang menolak menundukkan kepala dan melawan. Lalu, musuh yang kuat mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk. Menurut semua orang, si bodoh itu pasti sakit, kalau tidak, mengapa ia berjalan begitu bodoh? Ia berada dalam situasi di mana ia ditakdirkan untuk mati, dan tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Dengan satu jari, Xuan Wei menghilang secara misterius, dan tidak menghancurkan si bodoh itu sampai mati seperti yang dibayangkan semua orang. Meminjam kekuatan bintang, aku mengumpulkan pikiranku dan memadatkan pedang. Si bodoh itu mengangkat matanya, menatap orang-orang di dataran tinggi, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat acuh tak acuh. Orang-orang yang berada di tempat tinggi merasa ketakutan tanpa alasan. Sebelum seorang pun dapat mengetahui penyebab hawa dingin itu, pemandangan aneh tiba-tiba muncul, awan dan kabut menghilang, menampakkan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Si bodoh itu menempelkan jari-jarinya membentuk pedang dan dengan santai menebas sekelompok orang di langit. Ledakan, langit terbelah, dan lautan bintang melonjak dengan kekuatan. Cahaya yang megah dan menyilaukan berkelebat lalu menghilang. Ketika cahaya aneh itu menghilang, orang-orang di dataran tinggi itu tercengang. Mereka ingin berbicara, tetapi tak mampu berkata apa-apa. Setelah menyadarinya, mereka menutup leher dengan tangan, dan darah mengalir deras dari sela-sela jari mereka. Baik mereka yang mengamalkan ajaran Mahayana, mereka yang telah bertransformasi menjadi roh, maupun mereka yang telah melampaui berbagai rintangan, jiwa mereka semua terperangkap dalam tubuh fisik mereka. Seiring dengan memudarnya vitalitas tubuh fisik, mereka pun meninggal.
Satu pedang ke tenggorokan. Tak seorang pun dapat melarikan diri. Musuh yang menyerbu tak lagi memiliki kesombongan dan sikap dingin seperti sebelumnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang mendalam, dan matanya dipenuhi penyesalan dan keraguan yang semakin besar terhadap pemuda ini. Setelah beberapa tarikan napas, semua musuh terbunuh. Tubuh mereka jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara berisik. Semua orang barbar itu tercengang ketika melihat pemuda itu berdiri di hadapan mereka. Ketika pemimpin suku itu sadar, ia ingin melangkah maju untuk memberi penghormatan, tetapi tubuhnya tampak terkekang dan ia tidak bisa bergerak. Melihat sosok muda itu saja rasanya seperti ditindih miliaran gunung. Tekanannya begitu besar hingga tak terlukiskan kata-kata. Setelah mengayunkan pedang, Shao Yu membuka mulutnya dan menghembuskan napas busuk. Saya tidak akan menjadi pion, apalagi boneka. Nama saya diambil dari Li Jinzu. Shao Ge menatap langit berbintang dan berbicara pada dirinya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, dunia menghormatinya sebagai dewa pedang. Dia sangat kuat, tetapi dia dikalahkan oleh satu orang. Seorang wanita dengan rambut perak menekan era kemakmuran, yang membuat orang mengaguminya dan menyentuh hati mereka. Kesempatan bagi reinkarnasi dewa pedang datang dari kedalaman pantai seberang. Situasi ini sangat mirip dengan yang dialami Ye Liujun dari klan Roh Api. Di zaman kemakmuran ini, aku ada di sini. Mata wanita muda yang berbintang itu menembus langit berbintang di segala penjuru. Ia melangkah maju, merangkul masa depan dan era baru. Lautan bintang yang luas tidak berbatas. Seorang pria berpakaian hitam berdiri sendirian, di hadapan bintang kuno dan celah ruang angkasa yang meluas dengan cepat. Daerah terbatas tulang abadi, terkubur selamanya. Tiongkok telah dibentuk, dan sudut wilayah terlarang kuno telah terungkap, yang merupakan hal yang menarik sekaligus mengejutkan. Baru saja, aura familiar melintas. Kong Yizi tetap di sana, menunggu kembalinya zona terlarang pemakaman abadi. Pada saat tertentu, Kong menyadari sedikit fluktuasi kekuatan bintang. Cahaya aneh melintas di matanya, dan ia berbisik pada dirinya sendiri, apakah itu seseorang yang kukenal? Karena fluktuasi hukum itu cepat berlalu, Kong tidak punya waktu untuk mencari tahu siapa teman lamanya. Lagi pula, area terlarang kuno akan segera pulih sepenuhnya, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan perhatiannya pada hal lain. Ia segera menyingkirkan pikiran itu dan menatap tajam ke depan. Seandainya tulang abadi itu tidak muncul saat itu, Kaisar Qi Heng pasti bisa menciptakan era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayang sekali, Kong telah memuja Kaisar Qi Heng sejak muda. Ia dikenal sebagai eksistensi tertinggi umat manusia. Ia membalikkan keadaan kemunduran umat manusia dan memaksa banyak ras kuno untuk menundukkan kepala. Ia menjadi keajaiban dalam sejarah dan membuat umat manusia berdiri di puncak untuk pertama kalinya. Semua orang mengira bahwa Kaisar Qi Heng akan memimpin umat manusia ke posisi yang lebih tinggi dan dinasti yang didirikannya akan mulia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak disangka, masuknya tulang-tulang abadi ke dunia menimbulkan kekacauan dalam tatanan dan memicu serangkaian masalah. Akhirnya, dinasti itu runtuh, dan Kaisar Qi Heng melangkah ke tanah terlarang kuno, dan hidupnya pun berakhir. Area terlarang pemakaman mengandung makna mengubur Qi Heng. Ini aku. Setengah tahun kemudian, ratusan bintang muncul di sudut langit berbintang. Mereka bergerak dengan cara yang sangat unik, dengan berbagai hukum rumit beriak di sekelilingnya. Kabutnya tebal dan berkabut. Rona kegembiraan tampak jelas di wajah Kong, ia sudah menantikannya sejak lama. Lebih dari 100 bintang berputar mengelilingi bintang utama, membentuk sistem tatanan unik yang tidak selaras dengan hukum Tiongkok, bersifat independen dan tidak tertindas. Ordo Agung tampaknya mengakui keberadaan zona terlarang Zhang Heng dan tidak ikut campur. Atau lebih tepatnya, ia tidak mampu ikut campur dan hanya bisa menerimanya. Tukang reparasi hebat yang tinggal di dekatnya memperhatikan bahwa tatanan galaksi baru telah muncul di lautan bintang itu, dan bergegas menyelidiki untuk melihat apa yang sedang terjadi. Semuanya kabur dan tidak dapat dilihat. Tidak peduli siapapun itu, tidak peduli cara atau harta langka apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat melihat menembus lapisan kabut di luar area terlarang Zhang Heng. Semakin tidak diketahui, semakin penasaran pula hal itu. Beberapa orang kuat datang dari segala arah, mencari jawaban untuk menyelesaikan keraguan mereka. Kong berdiri tak bergerak di tanah, seolah menyatu dengan kehampaan. Ia tak terlihat oleh para kultivator dari segala penjuru. Ia setransparan seolah tak ada di dunia ini. Aku terdiam lama sekali dan berpikir lama sekali. Akhirnya, Kong merasa ingin melangkah maju dan mengamati lebih dekat situasi di daerah terlarang Zhang Heng untuk melihat apakah ia dapat menemukan sesuatu yang belum pernah diketahuinya sebelumnya. Meskipun tindakan ini terlalu berani, demi apa yang diinginkannya, Kong masih ingin menyentuhnya dan tidak mau mundur. Tak seorang pun memperhatikan sosok Kong, mereka juga tidak menyadari kabut di lokasi tertentu telah sedikit menghilang, dan segera kembali normal tanpa meninggalkan jejak apapun.
Kong masuk dan dengan lembut melambaikan tangan kanannya di depannya, mendorong awan di depannya ke kedua sisi, sedikit memperluas penglihatannya. Bergerak maju perlahan, seolah berjalan di atas es tipis. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terinfeksi oleh aturan-aturan mengerikan dari zona terlarang Zhang Heng, yang akan membawa Anda masalah besar. Kecepatan Kong Kie sangat lambat. Setelah beberapa jam, ia akhirnya berhasil menembus lapisan kabut tebal dan tiba di area terluar area terlarang. Melangkah lebih jauh dan Anda akan memasuki area terlarang Zhang Heng. Berhenti dan perhatikan. Bahkan di puncak kekuatannya, Kong waspada terhadap kekuatan hukum zona terlarang pemakaman abadi dan tidak berani masuk. Tentu saja, dia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk mengamati area terlarang Zhang Heng. Jika kekuatan hukum melemah, akan ada kesempatan untuk masuk lebih dalam dan mencari tahu keberadaan Kaisar Qi Heng. Jika kamu masuk sekarang, kamu mungkin tidak bisa keluar. Perasaan krisis yang kuat muncul dari lubuk hati Sora. Saat menatap ke area terlarang kuno, seseorang dapat samar-samar melihat hal-hal aneh, tulang-tulang dingin yang berlalu, air terjun yang mengalir mundur, gunung-gunung yang bergerak perlahan, dan ilusi yang tampak nyata dan tidak nyata. Lupakan saja, kembali lagi nanti. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Sora menyerah. Jika Anda melangkah ke area terlarang saat ini, kemungkinan besar Anda akan terjebak di dalamnya. Kong mengamati pemandangan di area terlarang itu dengan saksama, lalu berbalik dengan berat hati. Orang-orang sama sekali tidak menyadari keberadaan area terlarang tulang sage, dan sangat tertarik dengan kemunculan gugus bintang yang tiba-tiba itu. Mereka pun mengerahkan orang-orang untuk menyelidikinya. Ratusan orang berkumpul bersama, mencapai konsensus, dan bergerak lebih dekat satu sama lain. Belum lagi mencapai batas zona terlarang, bahkan menyentuh kabut tebal di luar akan menyebabkan para penggarap panik, yang mengakibatkan segala macam fenomena aneh. Tubuh beberapa orang terbakar saat berjalan dan berubah menjadi abu, beberapa orang mencubit leher mereka sendiri dengan tangan, bola mata mereka keluar, dan mereka perlahan-lahan mati lemas. Tubuh beberapa orang meledak, tetapi jiwa mereka cukup beruntung untuk melarikan diri dan berlari keluar seperti orang gila. Tulang sakral adalah area terbatas yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Jika tidak akan ada hasil yang baik. Reruntuhan kuno, Tao Yuan. Di negeri yang jauh, ada gulungan kabut peri. Chen Qingyuan melepaskan ikatan di sekujur tubuhnya, perlahan membuka matanya, dan riak cahaya hijau mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, ia memurnikan buah merah langka yang ada di tubuhnya. Luka-lukanya pun sembuh dan tak ada lagi bahaya tersembunyi. Tidak hanya menyembuhkan luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran lihai, tetapi juga sedikit meningkatkan kultivasinya. Masih ada waktu tersisa, jadi mari kita sempurnakan ramuan berharga itu. Duduk di puncak gunung hijau, aku melirik rumah bambu di kejauhan dan mendapati pesona spiritual pohon persik mengalir deras. Momen ini pasti sangat penting. Karena dia telah berjanji untuk melindungi Dao selama 10 tahun, Chen Qingyuan tidak akan mengingkari janjinya. Masih ada cukup waktu untuk terus berlatih. Jadi, Chen Qingyuan memasang beberapa penghalang lagi, mengeluarkan rumput kaca 7 daun, dan merawatnya dengan serius, tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun khasiat obatnya. Dia mungkin tidak tahu latar belakang Lao Tao, kalau tidak, dia pasti akan datang sendiri. Chen Qingyuan teringat pada Kong, orang yang menuntunnya ke sini. Kong Yu pasti pernah melewati surga ini sebelumnya dan memperhatikan sifat luar biasa dari pohon persik ini. Namun, meskipun jantung pohon persik itu berharga, ia tidak terlalu berarti bagi Kong. Rasanya hambar untuk dimakan, tetapi sayang untuk dibuang. Jadi, ia berbalik dan memberi tahu Chen Qingyuan tentang hal itu sebagai imbalan atas bantuannya. Jika Kong tahu bahwa pohon persik mengandung banyak obat-obatan berharga, situasinya pasti akan berbeda. Hanya satu rumput glasir 7 daun ini saja bisa memperpanjang umur kaisar hingga 100 tahun. Mengingat temperamen Lao Tao, ia pasti menyembunyikan harta yang lebih besar lagi. Berdengung, Chen Qingyuan sangat gembira dengan tawaran luar biasa ini. Ia memejamkan mata dan bermeditasi, gumpalan energi spiritual mengalir dari ujung jarinya dan menyelimuti rumput berlapis 7 daun. Ia memusatkan seluruh energinya dan mulai memurnikannya. Di halaman bambu, sebatang pohon persik raksasa menyerap energi spiritual murni dari sekitarnya. Setiap helai daunnya menyingkapkan rune yang rumit, menciptakan lapisan awan dan rima. Cahaya mengalir, menghadirkan pemandangan yang penuh warna dan indah.